Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpah hidayahnya lah dan limpah karunia-Nya lah kepada saya yang diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas satu dari mata kuliah psikologi olahraga. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan syalawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita di zaman kesusahan menuju zaman kemudahan seperti saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit yang ada di dunia ini, yang ada di negara kita, di negara Indonesia, yaitu penyakit wabah virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dengan kesehatan dan ketentraman dan menikmati segala pemberian Allah, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam, nikmat dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pula memberi kita nikmat-nikmat di akhirat, yaitu surga atau jannahnya Allah. Dan sebelum saya mempresentasikan hasil tugas satu saya di mata kuliah psikologi olahraga, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dan perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang dengan NIM 1931 040031 dari kelas PJKRA angkatan 2019. Alhamdulillah, memasuki materi saya, memasuki presentasi tugas saya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjut pada pembahasan materi atau tugas satu saya di mata kuliah psikologi olahraga, yaitu yang pertama sejarah psikologi. Pada awalnya psikologi olahraga muncul di Amerika Utara pada tahun 1898. Triplet pun menyimpulkan adanya pengaruh psikologis tertentu pada penampilan atlet balap sepeda yang ia sebut sebagai faktor keberadaan orang lain. Triplet juga melakukan penelitian eksperimen terhadap anak-anak yang memancing. Selanjutnya, perkembangan psikologi olahraga meningkatkan prestasi atlet, yaitu dapat menjelaskan dan memahami tingkah laku atlet dan gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga pada umumnya, dapat meramalkan atau membuat prediksi dengan tepat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada atlet berkaitan dengan permasalahan psikologi, dan dapat mengontrol dan mengendalikan gejala tingkah laku dalam olahraga dengan perlakuan-perlakuan untuk menanggulangi hal-hal yang kurang menguntungkan. Selanjutnya, hakikat psikologi. Hakikatnya adalah psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan performanse atlet tersebut. Aspek psikologis merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya suatu prestasi aktor psikologi dan tingkah laku meliputi motif-motif berprestasi, inteligensi, aktualisasi diri, kemandirian, agresivitas, emosi, percaya diri, motivasi, seman, fgat, rasa tanggung jawab, rasa sosial, hasrat, ingin menang, dan sebagainya. Poin selanjutnya, manfaat psikologi olahraga atlet. Dalam meningkatkan prestasi atlet, yaitu dapat menjelaskan dan memahami tingkah laku atlet dan gejala-gejala psikologik yang terjadi dalam olahraga pada umumnya. Poin selanjutnya, pengertian psikologi olahraga di kalangan atlet. Psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Selanjutnya, manfaat psikologi olahraga. Psikologi olahraga dapat meningkatkan karakter kepatuhan mahasiswa, yaitu tepat waktu atau tidak terlambat dalam mengikuti segala aktivitas kampus, sekolah, latihan rutin, dan lain-lain. Peranan psikologi olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet. Peranan psikologi olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet yaitu dapat menjelaskan dan memahami tingkah laku atlet dan gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga. Poin selanjutnya, psikologi olahraga menurut Williams dan Trout pada tahun 1993. Psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi partisipasi dalam olahraga dan latihan serta pengaruh-pengaruh psikologis yang diperoleh dari partisipasi olahraga tersebut. Perkembangan psikologi olahraga menurut Wilhelm Wundt. Di dunia psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1886 di Leipzig. Poin selanjutnya, hakikat psikologi olahraga, yaitu psikologi olahraga pada hakikatnya adalah psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan kinerja atlet tersebut. Peranan psikologi olahraga, yaitu peranan psikologi olahraga dan pelatihan dalam olahraga. Maka akan dijelaskan bagaimana peran psikologi yang objek kajian psikologi dapat dipelajari melalui perilaku manusia. Contohnya, seorang psikologi dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan atlet. Poin selanjutnya yaitu psikologi olahraga futsal. Psikologi olahraga futsal dapat dijadikan wahana mengalirkan dan memperoleh keinginan-keinginan dalam hati seperti rasa senang, minat, hobi psikologi olahraga, hubungan motivasi dengan partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga futsal. Poin terakhir yaitu psikologi olahraga di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992, PBSI mendatangkan Robert N.
Singer, mantan Presiden International Society for Sport Psychology dan Universitas of Florida pada tahun 1997. Ya alhamdulillah, itulah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang tak berkenan didengar, kata salah, maka mohon dimaafkan karena saya ini hanyalah manusia yang tak sempurna. Dan jika ada kata-kata saya yang benar, yang berkenan dalam hati kita, yang terkesan dalam hati kita, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri presentasi saya pada hari ini, alangkah baiknya kita juga menutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan lebih sempurnanya presentasi saya dan diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruhu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.